Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril ini sebenarnya punya talent untuk maju sebagai calon presiden gitu. Nah, bagaimana PBB menanggapi lontaran Pak Presiden Joko Widodo ini? Ini saya dan teman-teman merasa kaget juga. Jadi super shock juga, ya kan? Plusnya dulu sama minusnya proporsional tertutup ini, Pak. Jadi terbuka itu banyaklah minusnya. Siapa yang punya uang, kita pilih. Nah, caleg yang potensial, artinya yang punya nama tapi tidak punya uang, turun ke bawah, nggak laku. Model saya ini mungkin tidak laku. Di zaman terbuka ini banyak orang-orang gila yang yang muncul karena gagal nyalek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang politisi dari Partai Bulan Bintang yang juga menjadi wakil dari Menteri Tenaga Kerja. Beliau adalah Pak Afriansyah Nur, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Feby. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya, Afriansyah. Ya. Pak Afriansyah, kita kepingin tahu nih. Pada beberapa waktu yang lalu, Pak Presiden Jokowi hadir dalam miladnya PBB. Bukan milad. Rakornas. Rakornas. Sorry. Rakornas. Lalu kemudian menyampaikan dalam pidatonya menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril ini sebenarnya punya talent untuk maju sebagai calon presiden gitu. Nah, bagaimana PBB menanggapi lontaran Pak Presiden Joko Widodo ini? Jadi pada saat rapat koordinasi nasional dan musyawarah Dewan Partai yang dihadiri 34 provinsi plus 4 DOB yang baru. Kemudian dihadiri 500 cabang, ya. Ini saya dan teman-teman merasa kaget juga. Jadi super shock juga, ya kan? Jadi seorang presiden ketika memberikan sambutan di acara itu, Mas Feby, ini mengendorse bahwa Pak Yusril ini tokoh berpengalaman, ya kan? Kemudian beliau juga pakar hukum, ya kan, dan beliau juga memang banyak hal dan prestasi yang sudah dilakukan, dan beliau mengatakan bahwa kalau Prof Yusril ini didukung oleh 20% suara mau jadi capres atau cawapres, saya siap akan memberikan dukungan kepada beliau. Ini serius, ini serius loh, Prof, ya kan, 3 kali bilang begitu. Jadi saya pantau juga. Dan saya dan teman-teman ini merasa betul-betul ini suatu hal yang luar biasa. Karena yang ngomong tuh seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia, ya kan? Dan kebetulan beliau juga bukan artinya pimpinan partai politik, ya kan? Tapi kader partai politik, Nah, tentunya ini kita merespon positif, Mas Feby. Kemudian setelah itu kita lakukan rapatkan barisan dan kita sepakat akan bergerak memberikan dukungan kepada Ketua Umum sebagai cawapres. Cawapres. Kita realistis ya. Nggak punya kursi di DPR, nggak punya persentase. Akhirnya kita realistis, kita menawarkan atau kita menyiapkan Pak Yusril menjadi calon wakil presiden. Nah, calon wakil presiden inilah tentunya setelah pulang ke daerah masing-masing, semua teman-teman melakukan branding. Jadi semua membuatkan spanduk, ya kan, yang menyodorkan ketua umum untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. Nah, harapan-harapan ini tentunya dengan presiden bicara seperti itu,
ini membuat semangat teman-teman kembali. Gitu ya. Dan memang kami sudah lolos verifikasi faktual. Betul. Dan dapat nomor urut 13, Mas Feby. Ya. Nah, ini bukan hal yang biasa, tapi luar biasa. Ya. Karena PBB ini selalu lolosnya itu hanya ketika gugat-menggugat, ya kan? karena memang ketua umum pandai ya kan, mengerti hukum. Jadi tapi kemarin saya diperintahkan beliau tuh jangan sampai gugat lagi, Fer. Ya. Coba langsung lolos ya. Alhamdulillah lolos langsung. Dengan nomor urut 13 dan ini hal yang membuat semangat teman-teman juga di daerah, sehingga kami concern sedang menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju sebagai calon legislatif kabupaten kota, provinsi, dan RI, dan kemudian sedang mensosialisasikan juga seluruh jajaran pengurus DPP sedang melakukan komunikasi dengan, nah kita berhitung lagi, partai mana nih yang pas untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi. Nah kebetulan kita dekat dengan teman-teman PDI Perjuangan, dekat dengan semua, tapi PDI Perjuangan kita pilih sebagai partai yang menurut kita pertama mereka punya 20% kursi di DPR. Dan ini bisa maju langsung. Otomatis tidak perlu komunikasi dengan partai lain. Nah, coba kita komunikasi dan respon ini ditangkap positif sama teman-teman PDI Perjuangan. Termasuk Pak Hasto, Sekjen, kemudian Pak Said Abdullah, terus kemudian beberapa teman-teman Pak Andreas Paraira, kemudian juga ada Ahmad Baskara, ya teman-teman saya coba saya komunikasikan dan mereka setuju, Pak Feby. Jadi prinsip inilah yang membuat kita menjadi semangat, Pak Feby. Jadi kami sekarang sedang melakukan konsolidasi dan termasuk juga saya berterima kasih juga dengan Tribun sebagai media yang mau mengundang kita untuk bertatap muka sekaligus juga untuk komunikasi soal bagaimana peran strategi Partai Bulan Bintang ke depannya, begitu, Pak Feby. Ya, Pak Afriansyah, barangkali bisa dijelaskan juga kepada pembaca kita. Apakah mungkin PBB itu mempunyai chemistry dengan PDI Perjuangan? Apa ada sejarahnya? Ya, jadi kita dulu tahun 50-an PBB dan dulu diwakili oleh Mas Sumi, ya Pak. Kemudian PDIP diwakili oleh PNI, ini pernah berlangsung kerjasama yang baik, berkolaborasi untuk NKRI, ya kan, sehingga membentuk kabinet bareng, kemudian juga di DPR, walaupun terjadi perbedaan tetapi tetap nyatu untuk Indonesia. Nah, pengalaman inilah yang menurut kita antara dulu tokoh PNI-nya Pak Soekarno dan tokoh Masyuminya Pak Natsir dan kawan-kawan ini, saya melihat bahwa sejarah inilah yang membuat kami melakukan kesepakatan untuk bagaimana mengelola Indonesia ini, mengurus Indonesia ini dengan keberagaman dan dengan nasionalis dan Islam moderat tentunya, yang memang tujuannya adalah untuk Indonesia lebih baik. Nah, kami melihat dan menangkap itu dan akhirnya kami mencoba melakukan komunikasi yang baik dengan teman-teman PDI Perjuangan, begitu Mas Feby. Pak Afriansyah, ini kan tentu sekarang ini muncul tarik-menarik ini, diskursus mengenai sistem pemilu. Karena kita semua tentu PBB juga kepingin lolos di parliamentary threshold di pemilu 2024 mendatang. Betul. Tarik-menariknya adalah proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Buat PBB mana yang lebih nyaman? Kita pernah mengalami proporsional tertutup 99 sampai dengan 2009. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan proporsional terbuka 2009 sampai dengan 2019. Artinya dua pelajaran ini merupakan hal yang pernah kami rasakan. Nah, oleh karena itu dengan 3 periode kemarin 2009 sampai dengan 2019, PBB betul-betul mengalami kesulitan, Mas Feby. Kesulitannya bagaimana? Pertama, partai ini bukan partai yang ada sponsor, ada pembiayaan yang jelas, Kemudian juga dengan sistem terbuka ini tentunya rekrutmen caleg pun sangatlah bersaing. Dan kebetulan karena kami tidak lolos PT 4%, sehingga untuk merekrut caleg potensial ini mereka berpikir, kalau saya nyalek dari Partai Bulan Bintang, apakah saya bisa lolos dengan modal yang saya sudah keluarkan, dengan dana yang sudah saya keluarkan.
dengan sosialisasi yang tidaklah murah. Nah, oleh karena itu kami ketika tahu ada perorangan yang menggugat sistem terbuka tertutup ini menjadi sistem terbuka menjadi sistem tertutup ini, kami mencoba membantu. Membantu sebagai pihak terkait. Karena perorangan ini biasanya di Mahkamah Konstitusi itu ada klausul dan ada pengalaman bahwa kalau dia tidak mempunyai legal standing, dia akan tidak diterima oleh MK. Nah, oleh karena itu kami maju sebagai pihak yang mempunyai legal standing. Betul. Karena kami diputuskan sebagai peserta pemilu dan kami punya hak untuk menutup itu. Nah, ternyata di belakang perorangan ini ada PDIP yang memberikan dukungan. Nah, akhirnya kita komunikasi dengan teman-teman PDIP. PDIP memberikan support untuk kita membantu perorangan tadi dengan catatan PBB menjadi pihak terkait. Majulah kita. Saya dan Pak Yusril mendaftarkan itu beberapa minggu yang lalu dan sudah diterima dan kami sudah menjadi pihak terkait. Dan kita menunggu sidang. Nah, kemarin terakhir sidang dengan memanggil anggota DPR atau fraksi di DPR dan pemerintah sudah dinyatakan, dan ke depan ini kita akan MK akan memanggil perorangan tadi memberikan keterangan, kemudian barulah masuk ke dalam saksi sebagai pihak terkait. Pak, bisa dijelaskan nggak plusnya dulu sama minusnya proporsional tertutup ini, Pak? Jadi terbuka itu banyaklah minusnya. Minusnya apa saja? Minusnya pertama biaya tinggi. Biaya tinggi ya? Biaya tinggi. Sesama dapil itu, misalkan kursi yang diperebutkan 5, itu 5-5-nya ini bertarung keras bagaimana supaya mereka dapat suara terbanyak dari partai yang sama. Termasuk dari partai yang sama ya? Dari partai yang sama. Ya kan? Kemudian nomor urut tidak menjadi patokan. Betul. Karena sistem suara terbanyak. Partai pun diabaikan. Otomatis kan orang akan mensosialisasikan dirinya. Betul. Pak Feby nomor 1, Pak Afriansah Ferry nomor 2. Nah, mensosialisasikan dirinya. Nah, tentunya dengan sosialisasi dirinya ini, program dari partai itu tentunya tidak jalan. Apakah kita pernah menemukan bahwa spanduk atau baliho caleg itu menjelaskan program ini? Tidak. Nah, ini timbullah persoalan. Sudah biaya tinggi, kemudian juga mekanisme yang kita lakukan pun dalam rangka memperebutkan 5 kursi tadi di dapil yang sama itu berebut, ya kan? Nah, tentunya ini membuat hal yang tidak baik. Kemudian masyarakat akhirnya pragmatisme. Timbullah keinginan masyarakat, siapa yang punya uang kita pilih. Nah, tentunya yang punya uang, yang bersosialisasi ke bawah, membawa sesuatu, mereka akan tandai dan akan catat dan mereka akan pilih. Nah, caleg yang potensial, artinya yang punya nama tapi tidak punya uang, turun ke bawah, nggak laku. Model saya ini mungkin tidak laku. Dan perlu diingat, di zaman terbuka ini banyak orang-orang gila yang yang muncul karena gagal nyalek. Mas Feby pernah lihat? Sudah nyumbang masjid, nyumbang keramik, nyumbang seng atap, disuruh bongkar. Pernah kan? Inilah dengan sistem terbuka, sehingga polarisasi uang itu luar biasa. Dan yang kedua, KPU itu 2024 ini mencoba menganggarkan sekitar 70 sekian triliun. Sementara di zamannya dulu, itu cuma 20, 22. Tidak besar. Karena kenapa? Surat suaranya lah. Kemudian, sorry ya, setiap dapil itu kan, nama beda tuh kan kotak cetak printnya beda lagi tuh. Betul. Beda-beda memang. Beda-beda. Mas di dapil saya, terus pindah lagi ke dapil sana itu kan beda-beda. Betul. Itu membuat cetakan mahal, Mas. Kita kan udah tahu dalam mencetak itu kan kalau sekian ratus ribu dicetak dengan print yang sama, dengan cetakan yang sama, murah. Tapi kalau merubah lagi, artinya kan membuat baru. Inilah membuat biaya kos tinggi. Jadi kerugiannya kosnya tinggi ya? Kosnya tinggi. Itu dalam segi ekonomis. Tapi dalam segi rekrutmen caleg yang jadi. Caleg yang punya uang, yang punya kepentingan yang artinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya mereka
hanya menjadikan alat jembatan supaya mereka berkuasa, kemudian mereka juga bisa melakukan seenak-enaknya saja. Caleg-caleg ini muncul karena memang tidak pernah dikaderisasi di partai. Jadi caleg punya uang, daftar ke partai tertentu, terus dia punya uang, dan diberikan janji manis-manis juga, akhirnya diberikanlah nomor urut berapa aja. Nggak penting nomor urut. Penting nomor berapa, yang penting saya masuk sebagai caleg. Mau nomor buncit juga nggak apa-apa. Nah kemudian akhirnya orang berprediksi dengan seperti itu kualitas caleg. Sekarang ini saya punya data, ya kemarin saya bicara juga di salah satu media, itu 2019 kemarin dari 575 anggota DPR RI yang sekarang terpilih, ya ini kita punya data, ya 146 itu berasal dari pengusaha. 146 ya. 146. Kemudian 380 itu mantan pejabat, anak pejabat, mantan kepala daerah, istri kepala daerah, ataupun mantu kepala daerah. 380. Hanya 25 orang yang berasal dari aktivis, ataupun jurnalis, atau advokat. Model Mas Feby mau nyalek. Sulit, Mas. Ya, apalagi kita nggak punya uang. Nah, sisanya itu pensiunan. TNI, Polri, dan lain-lain. Nah, inilah yang membuat kualitas anggota DPR RI sekarang menjadi tidak bermakna. Kan? Ada, tapi tidak banyak. Ya, jadi inilah yang menjadikan caleg-caleg tadi yang terpilih tadi tidak mewakili atau tidak menjadikan mereka sebagai anggota dewan yang untuk memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Begitu. Pak Afriansyah, ada orang berpendapat bahwa dengan sistem proporsional tertutup ini, maka kekuasaan itu ada di pengurus partai atau ketua-ketua partai baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, karena dialah yang nanti akan bisa menentukan siapa yang jadi nomor urut teratas, leher maupun sepatu. Gimana, Pak? Jadi begini, kalau di Bulan Bintang kita punya mekanisme. Ada mekanisme. Ada mekanisme. Untuk menciptakan fairness gitu ya? Ya, untuk menciptakan fairness tadi kita punya aturan. Punya kredit, punya poin. Yang mana poin-poin ini, pertama, kalau Anda mau nomor 1, tentunya kategorinya adalah pengurus partai. Oh gitu ya, karena dia memberikan kontribusi ya. Karena dia bekerja dong, dan dia mensosialisasikan partai. Yang kedua, saya punya di PBB itu ada kriteria lagi, ikut pelatihan-pelatihan yang bersifat untuk kaderisasi, ya kan? Nah yang ketiga, mereka punya karya tulis di media atau di bagaimana bicara masalah hukum, bicara masalah ekonomi, bicara masalah yang lain-lain ya. Karena bagaimanapun fungsi DPR itu kan sebagai pengawasan, pembuat budgeting dan pembuat regulasi, ya kan? Nah ini harus. Nah inilah yang diperlukan di PBB. Nah sehingga tadi yang dikatakan nanti partai yang berkuasa. Lah memang kita menempatkan kader-kader terbaik kok. Yang tahu pengurus partai ya. Dan bukan ketika saya pengurus partai terus anak saya bisa jadi caleg, tidak, belum tentu. Di PBB ya. Tapi kalau anak saya punya potensi dan klasifikasinya sudah sesuai dengan aturan partai tadi yang dibuat oleh, kalau kita Bapilu yang membuat, ya kan? Itu monggo, silakan. Ya kan? Jadi tidak ada istilahnya, oh nanti partai yang berkuasa, tidak. Yang kedua, dengan sistem terbuka banyak lahir para koruptor. Tapi yang disalahkan bukan partainya. Kenapa? Ketika di pemilihan lagi partainya tetap dipilih lagi. Mas Feby. Betul. Benar kan Mas Feby? Jadi harusnya ketika saya salah dari Bulan Bintang dan dihukum oleh negara karena kasus saya, tentunya yang bersalah bukan hanya saya, tapi juga partai saya. Partai saya harus mendapatkan hukuman moral untuk tidak dipilih untuk 5 tahun lagi karena itu kader A korupsi. Bukan Ferry-nya, tapi kader partai A. Tapi yang dilihat sekarang kan bukan kadernya, tapi orangnya. Termasuk juga kepala daerah. Ya kan? Ya agak menyimpang sih begini. Kepala daerah kan yang dilihat bukan partai yang ngusung, tapi pribadinya dia. Padahal di situ kan ada partai pengusung dan bahkan kader atau kepala daerah itu berasal dari partai tertentu. Pak Feby. Nah ini yang harus kita pilih. Jadi begini, menurut saya terbuka ada plusnya.
ada minusnya. Tertutup juga sama. Tapi lebih banyak plusnya mana? Kita harus sama-sama harus realistis gitu, Mas. Jangan dipukul rata. Saya menyadari ketakutan teman-teman dengan tertutup ini nanti ada isu bahwa kewenangan partai. Lah, memang di terbuka memang tidak punya kewenangan partai. Pimpinan partai juga menentukan kan? Untuk calon A itu masuk jadi caleg apa tidak. Bahkan terbuka itu bisa suaranya dimain-mainkan. Mas Feby suaranya 2000, saya 2100. Bisa terbalik nanti tuh. Terbalik ya, Pak? Ya, bisa. Ini terjadi. Nah, inilah yang harus kita buat sistem-sistem ini yang memang perlu artinya dikaji oleh Mahkamah Konstitusi yang punya pengalaman. MK ini kan sudah banyak menyidangkan kasus-kasus legislatif, kasus-kasus pilkada dan lain-lain. Nah, tentunya dengan pengalaman ini MK punya keputusan yang objektif, gitu. Jadi bukan 1 lawan 8, Mas, bukan. Ini bagaimana kebijakan ini bisa baik untuk rakyat Indonesia sebagai proses demokrasi sistem presidensial, ya kan? Ini kan sistem presidensial, Mas, ya kan? Begitu. Pak Afriansyah, sekarang ini sudah mulai muncul meskipun pendaftaran presiden masih lama, tapi sudah mulai mengerucut lah. Ya kan, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS sudah mengerucut ke Pak Anies Baswedan. Lalu ada Gerindra dengan PKB sudah meluncur ke Pak Prabowo Caimin. Lalu kemudian PDI belum, gitu ya. Ada KIB juga kita nggak tahu nanti apakah siapa. Kalau dilihat PBB melihat mulai pengerucutan para calon ini, melihatnya gimana Pak Afriansyah? Jadi gini, tentunya politik itu kan penuh dengan bargaining. Iya, betul. Penuh dengan kalau transaksional tuh terlalu kasar ya. Ya, penuh dengan komitmen-komitmen. Saya jadi calon presiden, Mas Feby jadi wakil presiden. Saya dari PBB, Mas Feby dari misalkan taruhlah partai B gitu. Nah, tentunya kan kita sudah bisa maju nih berdua. Tapi porsinya pertama mungkin porsi pendanaan. Kita bicara dulu. Ya, soal pendanaan. Capres harus lebih banyak dong. Ya kan? Cawapres bagaimana? Porsinya 70-30. Ya kan? Ini ibarat pilkada kecil aja nih, Mas. Pilkada kecil. Nah, kemudian setelah kita jadi bagaimana dengan pendukung partai saya? Pendukung partainya Mas Feby. Porsi kabinet bagi lagi. Ya kan? Nah, ini kan tentu dengan komitmen-komitmen. Nah, sampai sekarang, saya belum ada yang saya melihat mengerucut, belum ya. Jadi belum. Ini cair lah, masih cair ya. Masih cair. Dan kemudian satu lagi Mas Feby, ibarat pengantin itu belum janur kuning terbentang. Melengkung ya. Nah, itu belum, masih goyang-goyang ini. Gitu ya. Sekian detik, sekian menit bisa berubah. Ya. Yang pasti, ketika sudah mendaftarkan ke KPU di bulan September 2023. Di situ ada kepastian. Kalau sekarang belum. Masih tarik menarik. Tapi ya minimal mereka sudah menggaungkan nama-nama calon-calon mereka, sehingga partai mereka pun jadi disebut-sebut terus, ya kan. Nah, ini peran ini PBB ambil, ya kan. Loh, partai di luar Senayan belum ada loh yang berani menyebut nama. PBB berani tampil beda, ya kan. PBB berani tampil dengan komitmen dengan teman-teman PDI Perjuangan, mainkan. Kita sosialisasikan PDIP, ya kan, maju. Wah, jadi ini rame. Nah, inilah yang kita lihat bahwa seni dalam berpolitik ya yang kami sedang lakukan, dan mudah-mudahan walaupun PBB tidak punya kursi di Senayan, tetapi saya punya pemikiran dan punya keyakinan bahwa kami akan tembus di Senayan pada tahun 2024. Ini harapan kita. Nah, mudah-mudahan kursi kami itu tidak boleh juga di bawah 4%, ya kan, yang jelas 4% ke atas, kemudian kita targetkan sekitar 25-30 kursi. Itu ya Pak. Ini harapan kita, target kita, Mas Feby. Pak Afriansyah, begini, seringkali orang berpendapat bahwa munculnya sosok atau dukungan partai itu akan membawa efek ekor jas terhadap pemilih yang akan memilih sebuah partai. Pak PBB percaya nggak dengan teori ini? Percaya Pak ya? Percaya. Ya. Salah memberikan dukungan, kacau itu partai. Gitu ya? Karena kan pilek-pilpresnya bareng nih. Betul. Nyoblos pilek, nyoblos presiden. Betul. Capres, ya kan? Ini bareng.
otomatis ya. Efek ekor jas itu akan dapat. Kita tepat memilih, partai akan terangkat. Gitu ya, Pak ya. Ya, tapi salah memilih, partai tidak akan pilih. Jadi kita berdua pasangan, partai AB, ya. Ketika pemilih kita melihat bahwa mereka adalah partai A, partai B, simpatisannya, apalagi simpatisan bukan kader betul, mereka akan pilih partai yang lain. Dan belum tentu milih kita. Ya. Jadi ini, tapi kalau dia milih PBB, terus dia milih presidennya tuh misalkan Ibu Puan atau siapa, kemudian wakilnya Pak Yusril, otomatis dia akan pilih partai yang mendukung mereka. Tidak akan lari itu. Ya. Jadi paralel gitu ya, Pak? Paralel. Ya. Dan inilah yang membuat efek ekor jas, semua kandidat tidak boleh, atau semua partai tidak boleh salah langkah. Ya. Kami pun tidak boleh salah langkah. Nah, komitmen kami adalah bagaimana Islam nasionalis ini bersatu untuk Indonesia. Begitu. Ya. Jadi Islamnya dari kita adalah kelompok Islam moderat. Ya. Nah, dari nasionalis sejatinya adalah dari kelompok PDI Perjuangan. Pak Afriansyah ini banyak pengamat khawatir ini bahwa keterbelahan Republik ini, bangsa ini seperti pemilu 2019 yang lalu, Pilpres yang lalu itu akan terulang, Pak. Bagaimana pandangan Bapak dan PBB supaya keterbelahan pada masa lalu ini nanti akan tidak terulang, bahkan lebih kuat lagi di pemilu 2024. Gimana, Pak? Jadi pertama memang tidak boleh pasangan itu hanya dua. Oh gitu ya. Dan yang kedua, tidak boleh juga, ada juga distorsi sekarang ini soal apa namanya tuh, antar kelompok Islam tuh, apa namanya Mas sekarang istilahnya tuh? Politik identitas. Politik identitas. Ya kan? Jadi politik identitas inilah yang membuat suasana jadi kacau. Ya. Sebenarnya politik identitas itu muncul digaung-gaungkan oleh kelompok tertentu yang memang memberikan dukungan kepada calon tertentu. Seperti Pilkada DKI ya. Kemudian muncul lagi ketika hanya 2 pasang calon yang muncul. Ya. Jadi timbullah stigma kadrun dan kampret. Nah, oleh karena itu kami dari Bulan Bintang ingin menyatukan semua kelompok ini. Karena bagaimanapun negara ini didirikan oleh negarawan-negarawan yang terdiri dari berbagai macam pimpinan agama dan berbagai macam tokoh bangsa. Jadi ini yang kita gaungkan. Makanya saya, Pak Yusril dan teman-teman sekarang menggaungkan bahwa negara ini tidak boleh terkotak-kotak lagi. Yang mana negara kita ini adalah mayoritas penduduknya Muslim. Ya. Hampir 85% Muslim. Tetapi kita sudah belajar juga dari pengalaman. Partai yang menstigmakan partai agama itu akan sulit untuk maju, ya kan? Contohnya sudah banyak, ya kan? Nah, oleh karena itu, siapa yang bilang tokoh di Golkar itu Muslimnya tidak banyak-banyak? Di PDIP pun banyak, ya kan? Di mana-mana banyak. Cuman memang tidak pernah mewarnai, artinya tidak mengatakan ini partai Islam. Makanya kami dari Bulan Bintang sekarang ini menggaungkan istilah Partai Islam Keindonesiaan, yang mana di dalam partai kami itu juga sudah banyak pengurus-pengurus yang bukan berasal dari Islam. Contoh di daerah kita minoritas Muslimnya, NTT, Papua, Sulawesi Utara sebagian, Maluku, Sumatera Utara sebagian, Bali, itu sekarang sudah mewarnai. Dan inilah yang kita lakukan, dan kami akan melakukan komunikasi ini bersama PDI Perjuangan sehingga negara ini tidak lagi terjadi kotak-mengkotak dan tidak ada lagi stigma istilahnya politik identitas. Itu ya. Ya. Jadi politik identitas ini ada yang menggaung-gaungkan juga kelompok-kelompok tertentu yang memang menginginkan seperti ini. Nah, oleh karena itu perpecahan ini tidak boleh terjadi lagi, dan gesekan ini memang akan tidak terjadi ketika lebih daripada 2 pasang. Ya. Minimal 3. Minimal 3 ya, Pak. Minimal 3. Bahwa nanti ada putaran kedua itu soal lain kan? Lain. Ya, lain ya. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ada masalah. Yang penting bagaimana mekanisme ini bisa jalan, Mas Baby. Ya. Mau dia ada putaran kedua, nggak ada masalah. Yang penting kan tahapan tetap jalan. Ya. Tidak usah lama-lama juga. Ya kan? MK ya, buatlah keputusan secepatnya. Gugatan-gugatan itu nggak usah molor-molor. Bila perlu cepat, plak, selesai.
Nah, ini mekanisme perlu jalan, Mas Febi. Gitu. Pak Afriansyah, salah satu metode yang dipakai oleh partai politik untuk lolos parliamentary threshold itu adalah menampilkan para food getter dari kelompok-kelompok selebriti, public figure, dan selebritas lah kayak gitu. Apakah strategi ini juga akan dipakai oleh PBB? Jadi kami, Mas Febi, juga merangkul kelompok milenial. Oh gitu ya. Satu. Yang kedua, kami juga melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang punya food getter, artis, kemudian tokoh-tokoh agama. Tentunya kan tokoh-tokoh agama udah pasti. Tetapi memang kalau PBB memang agak kesulitan mengambil teman-teman yang berasal dari artis, karena mereka kan tentu melihat bahwa signifikan nggak mereka gabung ke PBB. Mereka dengan gabung ke PBB bisa nggak mereka kalau nyalek itu bisa mendapatkan kursi, kemudian bisa duduk dengan biaya yang tinggi. Nah, jadi kami ya terus terang saja lebih memfokuskan kepada program, kepada apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat melalui program-program yang akan kita usung ketika kita mendapatkan wakil di DPR RI nanti, ya kan? Nah, saya melihat beberapa partai yang merangkul artis memang suaranya bagus. Tapi itu tidaklah semudah yang Mas Febi bilang. Saya tahu semua. Bagaimana mereka bisa masuk partai A, partai B, partai C dengan komitmen-komitmen, ya kan? Dan tentunya dengan banyak hal lah. Mereka show aja kan perlu dibayar. Jadi apalagi mereka mau gabung ke partai tertentu, harus jelas juga. Jadi logistiknya harus siap ya, Pak ya. Iya dong. Kalau kita ngundang manggung misal si A aja, kan kita bayar. Betul. Apalagi dia mau manggung ke daerah-daerah untuk kampanye kan tentunya tidak mudah. Ini ya kita sudah tahu. Dan PBB juga melihat kemampuannya, Pak ya. Kita menyadari lah, Mas, bahwa kami punya keterbatasan, ya kan, bukan tidak punya dana, tapi dana tidak banyak. Nah, makanya kita sekarang menghimbau kepada masyarakat bagaimana supaya politik proporsional terbuka ini tidak bisa dilaksanakan dan menuju ke proses proporsional tertutup dengan kos yang murah. Pak Afriansyah bisa cerita nggak? Tadi kan disebutkan bahwa lolos verifikasi faktual di KPU ini nggak mudah. Apa kiatnya atau apa resepnya sehingga kali ini PBB lolos dengan mulus? Ini pengalaman. Pengalaman 2009. Perfak. PBB gagal. Karena ada beberapa daerah yang PBB dianggap tidak ada pengurusnya, tidak sesuai dengan aturannya. Akhirnya kita gugat ke, kalau nggak salah 2009 itu ke PT Tun. Ya kan? Akhirnya kita lolos di last minute. Ya kan? Nah, pengalaman inilah membuat pertama saya waktu itu belum jadi pengurus, tapi sudah di PBB. Saya mulai di PBB 98. Terus saya pelajari lagi 2014. Ya kan? Kita ikut pemilu lagi, tapi dengan verifikasi faktual yang betul-betul kita melalui gugatan lagi. Karena dianggap waktu itu ada satu daerah Sumatera Barat yang tidak memenuhi kuota 30%. Ya kan? Nah, masuk ke 2019, ya kan, yang kemarin kita lakukan, salah satu, saya ingat betul, salah satu kabupaten di Papua Barat, Mansel namanya. Manokwari Selatan, ya betul. Kita dikatakan oleh KPU tidak ada pengurusnya, padahal di situ ada 2 DPRD loh. Nah, ini ada kekuatan politik juga, ya kan. Jadi setelah kita pelajari seperti itu, setelah kita melihat situasinya seperti itu, akhirnya ketika saya dipilih Pak Yusuf sebagai Sekjen di 2019, hasil muktamar di Bangka Belitung, saya dengan pengalaman itu bergerak ke seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Turun dalam suasana pandemi, dalam suasana COVID, saya turun menyemangati teman-teman. Ayo bentuk PAC. Pertama sudah terbentuk DPW, bentuk DPC, bentuk PAC. Karena syaratnya kan sampai PAC. Kalau bisa sampai ranting lebih bagus. Itu KS berikan semangat, motivasi, dan saya berikan semacam idiom bahwa PBB ini milik kita, PBB ini untuk partai yang betul-betul punya komitmen, dan PBB ini adalah partai persaudaraan. Jadi mereka semangat. Saya rekrut orang-orang baru yang mau bergabung dengan PBB, dan ada juga orang-orang lama yang masih bertahan, mereka lebih menyemangati lagi.
Dan kemudian dengan sistem yang ada, pelajaran juga nih Mas Feby. 2009 sampai dengan 2014 itu, 2019 itu DPC kita itu, itu per DPC itu hampir rata-rata SK-nya itu satu DPC itu sekitar di atas 40 orang. Good ya. Ter-SK dan masuk ke dalam sipol. Nah, dengan 40 orang tadi, ketika perplat harus dipanggil semua. Ya. Bagaimana? Akhirnya SK kita perkecil. Per DPC sekarang hanya maksimal 13 orang, 30% perempuan. Gitu ya? Ya. Karena ketika verifikasi faktual, mereka dipanggil ada semua. Ya kan? Dan lebih mensimpelkan. Nah, saya perkuat di departemennya. Yang tidak masuk ke dalam sipol. Kita kuat di situ. Atau di badan otonom. Nah, kita buat begitu, Mas Feby. Nah, kemudian setelah itu kita bangun PAC 5 orang. Ya. Tadinya PAC 25 orang. Ya, banyak kan ya, Pak ya? Dan akhirnya apa? Bodong semua. Iya. Kenapa? Dibuktikan dengan bahwa KTP harus ber-KTA. Nama ada di SK, ketika cek KTP-nya nggak ada, apalagi KTA. Jadi memang pengurus-pengurus dulu itu hanya ABS. Inilah pengalaman. Akhirnya kita perkuat 5 orang saja. Diperkecil ya Pak ya? Perkecil, PAC-nya cukup 5. Tetap 30%. Karena memang sudah memenuhi syarat undang-undang juga kan? Sudah memenuhi syarat undang-undang, Mas. Mau 5, 10, 20, yang penting SK. Ya kan? Jadi itulah yang kita lakukan strategi ini. Karena partai lain juga begitu, ya kan? Nah, akhirnya apa? Oh, tapi berat juga. Punya 500 kabupaten kota, 34 provinsi. Ya, alhamdulillah verifikasi pendaftaran aman, masuk ke administrasi aman, faktual, dicek satu-satu. Ini nggak main-main, Mas. KPU mendatangi DPCA mendatangi PAC bersama KPU, Bawaslu, periksa, betul nggak Anda, Mas Feby, betul nggak Anda pengurus partai ini, dicek. Nah, terus KTA 1/1000. Betul. Ya, 1/1000 tuh, betul. Mas Feby, itu nggak gampang. Ditanya lagi. Mereka ambil sampling acak. Sampling acak, betul. Dikumpulin jadi sekian puluh ratus orang. Terus betul nggak? Betul. Akhirnya sudah aman. Yang tidak betul dikasih waktu untuk perbaikan. Kita perbaiki. Ini betul-betul, dan inilah saya meyakini kalau pemilu ini betul-betul terlaksana secara objektif, jujur, adil, saya meyakini PBB akan tembus 4%. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi, nah, dengan pengalaman inilah kemarin 3 kali kita gugat-menggugat, akhirnya sekarang dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya langsung cabut nomor, alhamdulillah dapat nomor keramat. Nomor 13. Itu angka keramat. Angka keramat. Dan itu mengatakan PBB lebih dikenal. PBB 13. PBB 13. Begitu Mas Feby ya. Jadi memang ini perjuangan, tapi memang nggak gampang. Pak Afriansyah, kalau boleh cerita, Pak. Apa cerita yang menarik ketika Partai Bulan Bintang mempersiapkan diri untuk lolos? Pasti ada cerita yang tidak bisa Bapak lupakan. Di daerah-daerah itu kan banyak yang lucu-lucu. Saya pernah dapat cerita dari ketua partai itu, kemudian mertuanya sempat marah karena didaftarkan sebagai kantor DPC tapi nggak ngomong sama mertua. Gitu. Itu ada juga. Jadi kita pernah mendapatkan cerita nih menarik dari teman-teman di daerah. Mereka itu ketika terjadi verifikasi faktual sedang berada sedang pergi ke ladang. Jadi sedang pergi ke ladang. Jadi KPU dan Bawaslu nggak mau tahu. Jadi komunikasi nggak bisa nih, handphone nggak bisa, kan ada aturan juga bisa video call. Betul, video call. Atau melihatkan dia punya KTP sama KTA gitu kan. Akhirnya apa? Jadi teman-teman itu karena berasa bahwa dia ini ada di kebun itu kalau berjalan kaki hampir 1 jam. Jadi dia lobby lah KPU sama Bawaslu. Tolong dong. Mana? Kalau Bapak nggak percaya, ikut kita. Pergilah mereka jalan kaki ke ladang itu. Jadi disitulah perjuangan teman-teman
meyakinkan KPU dan Bawaslu. Dan KPU Bawaslu kerja serius. Saya melihat ini, wah ini serius nih. Bukan hanya mau rekayasa atau apa. Jadi saya ngakak-ngakak gitu, terus gimana? Waduh Bang, untungnya dia ada di ladang Bang. Dan dia bawa KTP-nya dia, bawa KTA-nya dia. Nah, langsung kita foto-foto. MS memenuhi syarat. Nah, jadi ini pengalaman ya, di samping tadi yang diceritakan juga mertuanya sampai ngamuk-ngamuk. Kapan kamu mendaftarkan saya sebagai caleg dari sebagai anggota partai A gitu kan? Itu juga ada. Jadi memang inilah suka dukanya. Jadi Mas, memang KPU juga, saya melihat KPU ini sangat objektif ya. Nah, memang, dan ke depan ini saya berharap penyelenggara pemilu KPU Bawaslu ini betul-betul bisa mengawal secara adil, kemudian kita bisa menghasilkan orang-orang yang potensi untuk negara ini. Kasihan negara ini ya kan. Nah, ini harapan kita. Pamungkas ini Pak Afriansyah, ini penting menurut saya. Kalau menurut Pak Afriansyah atau PBB sebenarnya, di antara tokoh-tokoh yang sekarang muncul namanya dalam survei calon presiden itu, yang kira-kira PBB menarik itu ada nggak Pak? Atau kriteria apa sih yang dilontarkan PBB untuk mendukung tokoh tertentu sebagai calon presiden? Kalau nggak orang ya kriteria dah. Ya, kriterianya pertama memang orang itu betul-betul bisa bekerja seperti Pak Jokowi, turun ke lapangan, menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa dan keadaan masyarakatnya, ya kan, bukan hanya pencitraan, ya Pak Feby. Kemudian orang itu betul-betul bisa kemudian meyakinkan kita bahwa dia punya komitmen, bukan hanya jago retorika atau jago bicara. Jadi punya komitmen ya, Dia punya komitmen. Kalau hanya jago bicara, jago mengatur kata-kata itu banyak ya, Pak? Banyak. Tapi yang punya komitmen. Nah, ini orang yang perlu kita cari. Sebenarnya makanya saya waktu di Rakornas itu Pak Feby, saya bilang sama teman-teman, ya saat ini belum ada calon yang kita lihat atau PBB lihat. Semua pada omdo saja. Ya kan? Gitu ya. Nah, tapi memang dengan pengalaman Pak Jokowi selama hampir 8 tahun memimpin Indonesia ini, ya kan, di tengah pandemi pun beliau bisa mengatasi gejolak ekonomi dan penyakit yang luar biasa ya. Nah, jadi kalau boleh, kan, saya bilang kalau boleh PBB akan mendukung Pak Jokowi kembali kalau boleh. Kalau ketentuan dan konstitusi memungkinkan ya. Itu kan kalau boleh, kan sesuai konstitusi, bukan maunya saya. Nah, cuman karena konstitusinya belum bisa atau memang tidak bisa, ya tentunya kita akan mencari figur minimal bisa mengimbangi Pak Jokowi. Gitu ya. Kemudian program ini harus berjalan bersimultan. Gitu ya. Jadi ketika pemimpin nanti terpilih, tentunya pemimpin ini bisa melanjutkan karya-karya yang terbaik untuk negara kita yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya. Sehingga program ini bisa berkesinambungan. Seperti Pak Jokowi kan menginginkan IKN jalan. Tentunya dengan IKN jalan ini diteruskan kembali oleh penerusnya. Dan penerusnya ini punya komitmen yang sama untuk Indonesia. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, sosok itu sebenarnya di otak saya sudah ada. Pak Feby, ya kan. Tetapi itulah kriteria yang saya sebutkan karena sebagai sekjen partai politik dan PBB belum memutuskan. Jadi belum elok untuk menyampaikan sekarang ya. Ojo ke susu ya. Tapi kalau wapresnya, Mas, ya Pak Yusril. Tapi sekarang ada juga tuh Puan Yusril. Nah, ini seru ini ya. Nah, jadi ini yang kita lirik ya. Dan kami sudah komunikasi dengan teman-teman PDI Perjuangan. Dengan Ibu Mega, saya tanya juga melalui Mas Hasto. Ibu Mega, oke, nggak ada masalah. Yang penting komitmennya sama untuk Indonesia. Begitu, Mas Feby. Baik, terima kasih Pak Afriansyah Nur, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, yang telah ngobrol panjang lebar dengan kita, dan moga-moga ini memberi satu manfaat buat para pembaca Tribun dimanapun Anda berada. Saya Feby Mahendra Putra mengucapkan terima kasih pada Pak Afriansyah Nur, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. Masuk ke Senayan minimal dengan 4% sehingga lolos
parliamentary threshold. Demikian, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan.